Salam bocah petualang. Perkenalkan, kami anak-anak Sibolang dari Desa Betawur Yase, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kali ini kami sedang menemani paman menjaga ternak itik. Kebetulan sekali, waktunya itik-itik milik paman dilepas untuk mencari makan. Saat pagi dan siang hari, itik-itik ini memang sengaja dilepas untuk mencari pakan di sekitaran persawahan. Ayo, makan yang banyak, biar cepat besar. Ada sekitar 600 ekor itik dan sebagian besar masih anakan. Karena itik yang besar banyak dijual untuk dijadikan itik petelur dan pedaging. Ayo teman, kita giring itik-itiknya. Jalan yang tertib ya kalian, jangan terpisah dari rombongan. Butuh waktu sekitar 4 bulan sampai itik-itik ini siap untuk dijual. Setelah mencari makan, itik-itik ini kemudian digiring masuk ke dalam kandang. Asik, kita langsung bawa itiknya pulang ke rumah yuk, biar langsung bisa dimasak. Itik pemberian paman barusan akan kami olah bersama kakak menjadi salah satu olahan khas Sidrap, nasu itik paleko. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Ada daging itik yang sudah dibersihkan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serai, asam mangga, dan pelengkap lainnya. Bawang merah. Iya. Kita haluskan bumbunya terlebih dulu. Mulai dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Sementara itu, kakak menyiapkan daging itik, kemudian dicampur dengan asam mangga, lalu aduk dan remas-remas sampai meresap. Siapkan juga batang serai dan campur dengan potongan daging itik. Campuran asam mangga berfungsi untuk menghilangkan bau amis pada daging itik, teman. Selain itu, asam mangga juga memberikan rasa nasu itik paleko semakin nikmat. Oh iya, asam mangga adalah salah satu bumbu masak khas Sulawesi Selatan. Terbuat dari irisan mangga muda yang dikeringkan. Tambahkan potongan daging itik dengan garam secukupnya. Bawa kurus. Ya, katanya aja ya. Oh iya teman, ada yang unik saat memasak nasu itik paleko. Masyarakat Sidrap pada umumnya menggunakan minyak yang dihasilkan dari bagian kulit daging itik. Cara membuat cairan minyaknya mudah kok. Panaskan wajan, kemudian sangrai kulit itik beberapa saat. Diamkan sampai kulit daging itik menghasilkan cairan minyak. Kalau sudah, tambahkan air. Masukkan potongan daging itik. Lanjut, campurkan juga bumbu halusnya. Tunggu sampai kuah nasu itik paleko mendidih dan daging itik matang sempurna. Tahu nggak? Selain dijadikan sebagai lauk pauk sehari-hari, nasu itik paleko juga banyak dibuat saat acara besar seperti nikahan, hitanan, dan lainnya. Kalau daging itik sudah empuk, angkat dan siap dihidangkan. Wih, dari tampilannya saja udah bikin ngiler. Apalagi rasanya. Baiklah, sikat kawan. Daging itiknya lembut banget dengan rasa rempah yang kuat. Kuahnya juga khas. Ada asam, asin, dan sedikit pedas. Makan nasu itik paleko emang paling cocok dengan nasi putih. Pecah di mulut. Daging itik mengandung protein yang sangat tinggi yang mampu menjaga daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Selain itu, kalsium pada itik juga nggak kalah baik, teman. Kalsium bisa memperkuat tulang, terlebih untuk kita yang masih dalam masa pertumbuhan. Anda toh? Iya,
Terima kasih banyak ya Kak, sudah masak nasu itik paleko seenak ini. Perut sudah kenyang nih. Ikut kita berpetualang yuk teman. Ayo, lempar gasingnya yang kencang. Teman, kami lagi bermain gasing atau dikenal dengan magasing. Salah satu permainan tradisional yang masih bertahan di desa kami. 1, 2, 3. Yeeha! Di tempat kami, magasing gak cuma sekedar melempar sampai gasing berputar kencang kawan. Tapi ada target yang harus kami tuju. Nah, karena nanti akan ada pertandingan gasing antar anak-anak desa, kami pun harus rajin berlatih. Untuk bermain gasing, terdiri dari 2 tim. Masing-masing tim berjumlah 4 orang atau lebih. Kebetulan sekali ada timnya Akmal yang akan menjadi lawan kami nanti. Ya, hitung-hitung pemanasan. Tiap tim mendapat giliran sebagai pelempar atau madempe dan juga sebagai pemasang. Dimulai dari tim pemasang yang melempar gasing di atas poros atau garis yang sudah ditentukan. Saat tim pemasang melempar gasing, posisi gasing yang berputar harus benar-benar tepat. Kalau tidak, poin pemasang akan berkurang. Di situ teman, tim penyerang akan melempar gasing pemasang sampai kena. Masing-masing anggota tim dapat 1 kesempatan. Nah, siapa yang bisa mengenai gasing pemasang, maka poin pelempar akan bertambah. Begitu selanjutnya. Ya, nggak kena. Sepertinya lemparan kami masih banyak yang meleset. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita harus lebih giat lagi latihannya. Semoga nanti saat tanding kita bisa menampilkan yang terbaik. Kita lanjut bertualang yuk teman. Aku dan teman-teman baru ingat untuk mengambil batang rotan titipan kakek. Di desa kami, tanaman rotan cukup mudah ditemukan. Rotan ini tumbuh liar di hutan. Untuk bisa menuju lokasi, kami harus melewati aliran sungai dan jalan setapak terlebih dulu. Akhirnya sampai juga. Bagi masyarakat kita di Nusantara, rotan sejak dulu memang sudah banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Ayo teman, kita cari batang rotan yang sudah besar. Hati-hati ya, jangan sampai terkena durinya. Pertama, bersihkan bagian daun dan pinggir batang rotan untuk memudahkan mengambilnya. Tebang batang rotan, setelah itu buang bagian duri rotan. Batang rotannya berhasil kami tebang. Batang rotan memiliki panjang lebih dari 3 meter. Ukuran rotan yang sudah siap tebang biasanya memiliki diameter sekitar 5 cm. Potong menjadi beberapa bagian dan kumpulkan. Kalau begitu, ayo kita cari lagi. Batang rotan yang sudah tua memiliki tekstur yang sangat keras. Jadi butuh usaha ekstra untuk menebangnya. Balik. Melupo ka sad ni. Oh, melupo ka. Pala tolo malero sa sapuk ko na. Kalau begitu, kita cari batang rotan yang masih menyimpan umbutnya yuk. Umbut rotan atau kami sebut dengan poko-poko adalah bagian ujung batang rotan yang masih muda. Umbut ini bisa diolah menjadi makanan loh. Selain dimakan langsung, bisa juga dibakar, jadi tumisan, atau olahan berkuah. Biasanya, umbut rotan memiliki warna putih dengan tekstur yang masih lembut. Ayo, potong umbutnya. Hati-hati. Yeay, umbut rotannya sudah dapat. Langsung saja kita bawa yuk kawan.
rotan saja kayaknya nggak cukup deh. Untuk tambahan, sekalian kita cari cuco. Cuco adalah salah satu jenis keong air tawar yang banyak terdapat di sungai. Bentuknya kecil panjang dan berwarna hitam. Cuco biasanya berada di atas pasir sungai yang dangkal dengan arus yang tenang. Pulang, Mega nih malah. Aku dan Aldi bertugas mencari cuco. Sementara Vino dan Ariel menyiapkan umbut dan bumbu. Bahannya terdiri dari daun kemangi, tomat, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Bersihkan umbut, kemudian potong tomat menjadi beberapa bagian. Lanjut, iris cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kaya bukol. Rami itu pokoknya, apalagi kalau itu. Jangan lupa siapkan perapian. Bakar umbut rotan, bolak-balik, jangan sampai gosong. Magpago. Sepertinya cuco yang kami cari sudah cukup. Ayo adik, kita langsung bantu Ariel dan Vino. Bukan nih cucu nah. Ano yung pala ko ke? Alin na yung basingnya. Angkat umbut rotan yang sudah dibakar, lanjut memasak cuco. Untuk masakan kali ini, kami akan membuat cuco kuah kemangi. Rebus air dengan bambu, campurkan bumbu yang sudah disiapkan. Sementara itu, kita bersihkan cuco dan buang bagian buntut cangkangnya. Selain untuk menghilangkan kotoran pada cuco, pembuangan bagian buntut cangkang ini untuk mempermudah saat makan nanti, teman. Ambil cuco satu persatu, kemudian potong dengan pisau sampai cangkang pada buntut cuco hancur. Walaupun ukurannya kecil, rasa cuco sangat enak, teman. Kalian pasti penasaran kan? Kita ko eh. Ani, melo ready. Ya, ada campur siya ko eh. Aduk kuah biar bumbu tercampur rata. Kemudian masukkan keong cuco. Tagas. Oke. Tiga. Ya, ipa naman ang kijalil. Menuanya pa. Tunggu sampai kuah cuco mendidih dan bagian dalam keong cuco matang sempurna. Beri garam dan daun kemangi. Yeay! Cuco kuah kemangi buatan kami sudah jadi, kawan. Waktunya makan-makan. Jangan lupa seruput cuconya. Kuah kemanginya berasa banget. Campuran bawang merah dan bawang putihnya bikin lagi. Daging cuco sangat gurih, teman. Mirip seperti tutut kalau di Jawa Barat. Pas dipakai? Banyak toh? Banyak lah. Banyak. Manfaat keong cuco juga banyak, teman. Kata ibuku, cuco memiliki lendir yang dihasilkan saat berjalan. Nah, lendir cuco dipercaya mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, cuco juga kaya protein yang bisa memperkuat sistem imun pada tubuh. Jadi nggak gampang sakit. Belang, ya ko ba aja sih? Talo si Makwe, mandre-mandre ko salo eh. Iya, Bay. Iya. Menunda toh? Iya. Kurani pala jalo. Jangan lupa makannya dengan umbut rotan bakar. Umbut rotan memiliki rasa yang gurih, namun sedikit pahit. Teksturnya lembut, teman. Kandungan gizi pada umbut rotan termasuk tinggi. Di antaranya kandungan air, serat dan kalium yang bagus untuk sistem pencernaan. Ayo, habiskan, teman. Hehehe.
rotan yang sudah kami ambil tadi akan menjadi bahan dasar kerajinan tangan. Sejak dulu, kakek memang sangat piawai membuat berbagai macam kerajinan tangan dari rotan. Mulai dari keranjang, baka-baka, dan lainnya. Sebelum dibentuk, rotan-rotan ini harus dibelah menjadi beberapa bagian. Nah, bagian rotan yang sudah tipis ini kemudian dibentuk sesuai pola jenis kerajinan yang akan dibuat. Kali ini, kakek akan membuat keranjang rotan. Kalau kamu Ril, bikin apa? Kata guruku, Indonesia merupakan penghasil rotan terbesar di dunia. Sekitar 85% bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia. Rotan juga menjadi tanda kesehatan ekologi hutan yang menandakan hutan di Indonesia tumbuhannya beragam. Wah, bangga ya! Teman, keranjang rotan yang dibuat kakek sudah mau selesai. Oh, iya malah yang iloman. Oh ye, makasih ya. Ya. Nah, jaga. Keranjang yang dibuat oleh kakek akan kami gunakan sebagai wadah memetik buah di pekarangan rumah pamanku, teman. Ada yang tahu jenis buah yang satu ini? Benar banget, namanya buah sawo duren, teman. Sawo duren atau dikenal juga dengan sawo hijau adalah salah satu buah tropis yang masih jarang ada di Indonesia. Buah ini memiliki ukuran yang cukup besar, warnanya hijau dengan bagian daging buah yang tebal. Pohonnya cukup tinggi, sekitar 15 meter. Kita petik buah sawo durennya yang sudah matang ya. Caranya, sebelum dipetik, tekan permukaan buah terlebih dulu. Kalau sudah lembek, artinya sudah matang. Lupa na kamu lang. Sadya ko ah. Bayang kasi mapecha eh. Pinong ka na kamala pino. Kay. Meraje. Pataje. Oy pino ite. Ale pemegang ala. Pohon sawo duren bisa berbuah kapan saja. Tuh, hasil petik buah yang kami dapatkan lumayan banyak. Coba. Tinggal lipat Pino. Lipat Miko Pino. Coba ya. Coba sedih. Kanjal sana. Laga aja batin. Aroma buah sawo duren harum banget. Rasanya juga manis. Daging buahnya juga sangat lembut. Ini sih benar-benar bikin ketagihan. Buah sawo duren ini nantinya akan diantarkan ke bibi biar diolah menjadi makanan. Mega ya ada rane. Urusan perut lapar gak boleh ditunda-tunda. Kami sedang membantu bibi mengolah buah sawo duren yang kami petik menjadi kue khas Bugis. Namanya kue apang. Selain buah sawo duren, bibi juga sudah menyiapkan bahan lainnya. Ada tepung beras, tepung terigu, gula aren, parmesan, dan gula pasir. Potong buah sawo duren, kemudian kerok bagian dalamnya. Sementara itu, jangan lupa siapkan gula aren. Ambil tepung terigu, tepung beras, dan campurkan. Ya cepet pulang. Yo. Pakai game ya, bumre. Apa pulang? Kau di kapan Rey? Ikaw di pajito. Iya. Ikaw di pajito ka? Adel puranya kapan boleh? Murni murah. Alam Lanjut, larutkan gula aren dengan air secukupnya. Kemudian campur ke dalam adonan, aduk sampai rata. Kalau sudah, adonan siap dicetak. Masukkan adonan apang ke dalam cetakan yang terbuat dari daun pisang. Pelan-pelan teman, jangan sampai tumpah. Terakhir, apang siap untuk dikukus.
jalok. Kukus apang sampai matang. Gak cuma dijadikan sebagai kudapan sehari-hari, kue apang juga dibuat dalam berbagai acara besar di Sulawesi Selatan. Khususnya suku Bugis di kawasan Sidrap, Pinrang, dan Parepare. Angkat kue apang dan tiriskan. Lanjut, kita buat saus apang dari buah sawo duren. Ada digarin, Pino? Iya kan ini balik. Kilo pandung ya. Ya. Masak daging buah sawo duren, campurkan gula putih dan aduk. Biar warna sausnya makin cantik, tambahkan sedikit pewarna makanan. Aduk terus sampai mendidih dan gula larut. Tunggu sampai saus mengental. Tuangkan saus di atas kue apang pelan-pelan. Lakukan sampai semua terisi. Wih, kue apangnya sudah jadi. Cantik banget. Sementara Ariel membantu Bibi menyiapkan kue apang, aku, Vino, dan Adi menyempatkan untuk berlatih bermain gasing. Ayo teman-teman, lempar gasingnya. Oh iya, saat melemparkan gasing, pastikan gasing berputar di tempat yang ditentukan ya teman. Jangan sampai keluar, karena akan mengurangi poin nantinya. Sepertinya gasingku berbeda dengan yang lain teman. Lemparannya nggak maksimal. Taruh ke kita bolang. Nanalo naman ang bimpa. Salaseng bimpa. Kue apang buatan Bibi sudah jadi. Kami sudah tidak sabar untuk mencobanya. Waktunya mandre, alias makan. Kue apang paling nikmat dimakan selagi panas. Aroma kuenya harum banget teman. Kuenya juga lembut dengan rasa manis yang pas. Rasa gula arennya terasa. Belum lagi campuran saus buah durennya. Nyaman ji. Karena terbuat dari tepung beras dan tepung terigu, kue apang sangat mengenyangkan. Selain itu, kandungan vitamin C yang tinggi pada buah sawo durennya juga cukup tinggi, baik untuk kesehatan kita. Tambah lagi kawan. Oh iya, kata Bibi, kue apang ini sudah terkenal dari tahun 1960-an. Bagi suku Bugis, kue kukus ini melambangkan arti harapan agar kehidupan tentram dan aman. Kanyalah. Ada tambah koren. Alis ya. Andre. Wah, mau ipai weh. Iya. Iya, makan enggak. Mumpung nggak ada paman, sekalian aku minta dibuatkan gasing yang baru. Oh iya, gasing yang bagus tergantung dari bahan kayu yang digunakan. Salah satunya menggunakan kayu kenanga ini. Ciri-ciri kayu yang bagus untuk gasing harus keras dan tahan dari benturan. Pertama, membuat pola gasing. Potong sejumlah bagian kayu hingga membentuk lonjong dan ujung meruncing. Setelah itu, bentuk sesuai yang diinginkan. Teman, gasing adalah salah satu permainan tertua di dunia. Konon, di Sulawesi Selatan sudah ada sekitar tahun 1930-an. Di Kabupaten Sidrap sendiri, ada beberapa jenis gasing yang kami kenal. Seperti gasing bondeng, gasing botol, dan gasing lonjong. Gasing yang sudah terbentuk tinggal dipasang paku pada ujungnya. Bulan, jadi ini kesimpulan. Ah, ini apa wedding? Mana sudah nanti leko perping ke pacar nanti leko pakai. Oh iya, Nyolo. Oh. Bola della Cile. Iya, kalah nih. Kayaknya bolang boleh. Bolang, mah. Jolo je. Kita aja jomure de gagap gasing. Kalah nih Mesa.
Gila murah beh. Iya agak pigasnya nah. Duh, pertandingan gasing sudah mau dimulai. Tapi paman kok nggak datang-datang ya? Ulah, ini kasih mulai ya. Oh iya murah. Sapa aku nah. Terima kasih. Ya. Gasingnya ini. Yo. Lagi warna Asik! Akhirnya gasing buatan paman sudah di tangan. Teman-teman, ayo kita lawan timnya Akmal. Untuk pertandingan kali ini dibagi menjadi 2 tim kawan. 4 lawan 4. Sediano kah? Lumayan meh. Kita lempar koin dulu kawan untuk menentukan tim mana sebagai pelempar. Selain wasit, ada juri yang akan menentukan tiap poin masing-masing tim. Bismillah teman, pokoknya kita harus bisa memenangkan pertandingan gasing kali ini. Sementara tim Akmal memasang gasing di antara poros yang ada, kami pun bersiap untuk melempar semua gasing milik tim lawan. 1, 2, 3. Ya, meleset. Kita coba lagi teman. Mantap, gasing milik Pino akhirnya mengenai tim lawan. Poin pun menjadi 2-0. Yeay! Ayo lempar lagi. Sekarang giliran tim kami yang jadi pemasang. Yes! Untuk babak pertama, dari semua anggota tim Akmal, tidak ada yang berhasil mengenai gasing kami. Tapi jangan senang dulu teman. Permainan masih ada beberapa ronde. Iya. Iya. Sepertinya pertandingan kami bakal lebih seru teman. Teman, pertandingan gasing memang dilakukan di desa kami tiap tahunnya. Selain sebagai hiburan, juga untuk mempertahankan permainan tradisional dari pengaruh gadget yang ada saat ini. Saatnya detik-detik pengumuman pemenang teman. Kami jadi deg-degan. Poin 2, pakale bolang. Iha! Senangnya. Akhirnya tim kami menyabet juara 1 tanding gasing tahun ini. Terima kasih banyak kawan-kawan untuk usaha dan kerjasama kalian. Kalah menang sebenarnya bukan hal yang penting. Tetapi makna dari acara ini yaitu mempererat tali silaturahmi antar masyarakat desa Betawur Yase. Teman, ini dia salah satu sungai yang ada di kampung kami. Namanya Sungai Paleburan. Saat cuaca kemarau, sungai ini kering dan membentuk pemandian di antara bebatuan. Selain mandi, kami memanfaatkan lokasi ini untuk tembak baleh atau menembak ikan. Karena panahnya cuma ada 2, aku dan Vino yang turun tembak ikannya. Sayang sekali teman, perairan sungainya tidak terlalu jernih. Tapi nggak apa-apa, kan nggak ada salahnya mencoba. Doakan kami beruntung ya teman. Ayo Vino, kita cari ikannya. Asik! Akhirnya Vino dapat juga teman. Salah satu jenis ikan yang bisa ditemukan di sungai yaitu ikan gabus. Ikan ini banyak terdapat di Indonesia. Teman, nggak cuma negara Jepang yang punya olahan sashimi. Di desa kami juga ada teman. Kami menyebutnya dengan lawak. Rasanya dijamin enak dan nagih. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya.
Ada cabai, jeruk, dan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan. Pertama, kita pisahkan dulu daging ikan gabus dengan tulangnya. Pastikan sampai bersih ya. Sementara itu, Vino memotong cabai dan aku memotong jeruk nipis menjadi beberapa bagian. Daging ikan yang sudah bersih kemudian dicincang sampai halus, teman. Tujuannya untuk mempercepat proses pematangan daging saat diberi perasan jeruk nipis nanti. Setelah daging ikan gabus siap, campurkan kelapa sangrai halus. Aduk sampai rata. Tambahkan perasan jeruk nipis. Teman, selain membunuh bakteri, kadar asam jeruk nipis yang tinggi juga bisa mematangkan daging ikan dengan alami. Biar lawaknya makin nikmat, tambahkan irisan cabai. Wah, mantap teman-teman. Olahan lawak sudah ada dari dulu di desa kami. Selain jadi makanan khas, lawak juga kerap hadir dalam sejumlah acara, seperti bangun rumah dan acara penerimaan tamu. Langsung saja kita coba ya. Ternyata lawak buatan kami nggak kalah enak dengan buatan ibu di rumah. Bumbunya terasa banget. Rasa daging ikannya gurih, ditambah campuran kelapa sangrai halus. Ini sih pas banget teman. Campuran jeruk nipisnya juga seger. Daging ikan gabus yang diolah gak bau amis sama sekali. Teksturnya kenyal banget, dengan sentuhan sedikit pedas. Oh iya, dulu lawak sering dibuat untuk dijadikan makanan alternatif ketika berburu. Selain itu, makanan ini juga dibuat saat dilakukannya musim panen padi. Ayo, tambah lagi. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.